Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Febrianto Rahman dengan NRP 19/10/21/2022 pada hari ini akan melakukan asistensi lab activity patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya mendapatkan kasus nomor 2, yaitu seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistitis. 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih. Pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukosituria 10/8 pandang besar. Pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA 10 per desiliter. Berdasarkan gambaran hasil biopsi didapatkan gambaran mikroskopis berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Manakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Instruksi. 1. Apa diagnosis kasus tersebut? 2. Bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut? 3. Terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, prognosis. 4. Bagaimana gambar makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut? Baik. Analisis kasus, yaitu seorang laki-laki berusia 65 tahun. Dirawat di RS karena obstruksi saluran kemih akut. Obstruksi saluran kemih akut dapat disebabkan oleh struktur uretra, batu ginjal, pembesaran prostat, termasuk kanker. Lalu kata kunci kedua adalah beberapa kali serangan sistitis. Kata kunci ketiga adalah gejala sama sekali tidak dapat berkemih yang menandakan adanya bisa suatu retensi urin karena obstruksi saluran kemih atau sudah terjadi dekompensasi. Lalu pasien juga sama sekali tidak dapat berkemih dan juga ditemukan leukosituria, peningkatan leukosit, sehingga kita harus mencari kemungkinan ada proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Lalu kadar PSA yang meningkat, yaitu prostat spesifik antigen, merupakan protein yang normal disekresi oleh prostat. Kadarnya meningkat jika terjadi pembesaran pada kelenjar prostat atau kerusakan. Pada usia 60, kadar prostat normal mencapai 4,5. Jika di atasnya, maka dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan lanjut, yaitu berupa biopsi. Dan kata kunci untuk menegakkan diagnosisnya pada pasien ini adalah hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Nah, pada pasien ini diagnosisnya ditegakkan yaitu berupa BPH. Dan BPH ini merupakan penyakit prostat jinak yang paling sering dijumpai pada laki-laki di atas 50 tahun. Dan juga hasil biopsi tadi membuktikan bahwa pasien ini mengalami BPH. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patogenesis daripada BPH itu sendiri. Yaitu kelenjar prostat merupakan organ genitalia pria yang terletak di sebelah inferior buli-buli. Pertumbuhan kelenjar ini sangat tergantung pada hormon testosteron. Hormon testosteron di dalam sel kelenjar prostat. Hormon ini akan dirubah menjadi metabolit aktif, yaitu dihidrotestosteron atau DHT, dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase yang disekresikan terutama pada bagian stroma, bukan di bagian epitelia sel prostat, di bagian stroma. DHT ini merangsang AR untuk mentranslokasi dari sitoplasma ke nukleus dan mengaktifkan transkripsi androgen dependent gen yang mengkode berapa faktor pertumbuhan dan reseptornya. Yang paling penting di antara faktor yang diregulasi adalah anggota keluarga faktor pertumbuhan fibroblast atau fibroblast growth factor dan faktor pertumbuhan transformasi. Fibroblast growth factor diproduksi oleh sel stroma adalah regulator parakrin dari androgen yang dirangsang dengan pertumbuhan epitel selama masa perkembangan prostat embrio, dan beberapa jalur ini mungkin dibangun kembali di masa dewasa untuk menghasilkan pertumbuhan prostat pada BPH. TGF-beta berfungsi sebagai mitogen untuk fibroblast dan sel mesenchymal lainnya, tapi menghambat proliferasi epitel. Meskipun penyebab utama BPH tidak diketahui hingga kini, diyakini bahwa pertumbuhan yang diinduksi hidrotestosteron faktor ini bertindak dengan meningkatkan proliferasi sel stroma dan mengurangi kematian sel epitel. Pembesaran prostat biasanya menyebabkan lumen uretra prostatika dan menghambat aliran urin. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Untuk mengeluarkan urin, buli-buli harus berkontraksi lebih kuat melawan tahanan itu. Kontraksi yang terus-menerus ini menyebabkan perubahan anatomi buli-buli oleh pasien dirasakan sebagai keluhan pada saluran kemih sebelah bawah atau lower urinary tract symptoms atau biasa disingkat sebagai LUTS.
Obstruksi yang diakibatkan oleh hiperplasia prostat benign ini tidak hanya disebabkan oleh adanya massa prostat yang menyumbat uretra posterior, tapi juga disebabkan oleh tonus otot polos yang ada pada stroma prostat, kapsul prostat, dan otot polos pada leher buli-buli yang dipersarafi nervus pudendal. Pada BPH terjadi rasio peningkatan komponen stroma terhadap epitel. Prostat normal rasio stroma dengan epitel adalah 2:1. Pada BPH, rasio menjadi 4:1. Peningkatan tonus otot polos prostat merupakan komponen dinamik sebagai penyebab obstruksi prostat. Lalu selanjutnya masuk ke gejala klinis atau manifestasi yang timbul pada pasien-pasien BPH. Gejalanya, manifestasinya dapat berupa gejala dari BPH itu menunjukkan gambaran obstruksi dan gejala iritasi. Obstruksi akibat membesarnya prostat menimbulkan keluhan seperti miksi terputus, hesitansi, saat miksi pasien harus menunggu sebelum urin keluar, menunggu lama buang air kecil, lalu harus mengedan saat mulai miksi, berkurangnya kekuatan dan pancaran urin, sensasi tidak selesai berkemih, lalu miksi ganda yaitu berkemih untuk 2 kalinya dalam waktu kurang dari 2 jam setelah miksi sebelumnya, dan juga menetes pada akhir miksi. Lalu sedangkan untuk gejala iritatifnya, yaitu ada frekuensi, yaitu sering miksi, urgensi, rasa tidak dapat menahan lagi saat ingin miksi, nokturia, terbangun saat malam hari untuk miksi, dan inkontinensia, urin keluar di luar kehendak. Lalu gejala-gejala itu dapat berupa gejala di luar saluran kemih juga, seperti beberapa pasien mengeluh adanya hernia inguinalis atau hemoroid karena sering mengejan saat berkemih. Adapun menentukan pasien dengan pemeriksaan prostat dapat dilakukan dengan penilaian IPSS score atau skor internasional gejala prostat. Lalu ini ada beberapa gambar daripada gejala klinisnya, ada hesitansi, incompetence, inkontinensi, frekuensi, nokturia. Lalu bagaimana dengan penyebab atau etiologi daripada BPH? Terdapat 5 penyebab. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya hiperplasia prostat. Tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia berkaitan dengan peningkatan kadar DHT atau dihidrotestosteron dan proses aging. Hipotesis dugaannya adalah pertama teori dihidrotestosteron. Aktivitas enzim dan jumlah reseptor androgen yang lebih banyak pada BPH memicu replikasi sel yang lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat normal. Yang kedua, ketidakseimbangan antara estrogen testosteron. Estrogen di dalam prostat berperan dalam proliferasi sel kelenjar dengan meningkatkan sensitivitasnya terhadap rangsangan hormon androgen dan menurunkan jumlah apoptosis sehingga terbentuklah sel-sel baru. Yang ketiga, interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat. Sel stroma mendapat stimulasi dari dihidrotestosteron dan estradiol. Sel ini akan mensintesis growth factor dan memengaruhi sel stroma itu sendiri dan serta memengaruhi sel epitel secara paragren hingga menstimulasi proliferasi sel epitel maupun stroma. Yang keempat, berkurangnya kematian sel atau apoptosis. Pada saat terjadi pertumbuhan prostat sampai prostat dewasa, penambahan jumlah sel-sel baru dengan yang mati dalam keadaan seimbang. Diduga hormon androgen berperan menghambat kematian sel ini, sehingga berkurangnya jumlah sel-sel prostat yang mengalami apoptosis, menyebabkan jumlah sel prostat keseluruhan meningkat. Kelima, teori stem cell. Untuk mengganti sel yang mengalami apoptosis, selalu dibentuk sel-sel baru. Terjadinya proliferasi sel-sel pada BPH dianggap sebagai ketidaktepatan aktivitas sel stem, sehingga terjadi produksi yang berlebihan. Lalu bagaimana dengan faktor risikonya? Faktor risiko pertama yaitu predisposisi genetik. Jadi genetik ini dapat diturunkan. Biasanya riwayat keluarga meningkatkan risiko. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih sering daripada perempuan. Yang ketiga yaitu usia di atas 50 tahun karena proses aging. 50% laki-laki yang di atas 50 tahun memiliki patologi BPH. Bagaimana dengan komplikasinya? Komplikasi yang pertama adalah infeksi saluran kemih dan insufisiensi ginjal. Yang kedua ada batu saluran kemih karena akibat statis saluran kemih sehingga dapat menyebabkan litiasis. Dan juga kerusakan kandung kemih dan juga kerusakan ginjal. Prognosis pada benign prostat hiperplasia umumnya baik. Pasien-pasien dengan LUTS berkepanjangan dapat berisiko mengalami glaukoma serta disfungsi ereksi dan ejakulasi. Pilihan terapi yang tepat sesuai kondisi klinis pasien sangat penting dalam menentukan
progresivitas benign prostat hiperplasia. Sebanyak 10% pasien dengan BPH juga dapat mengalami kambuhan meskipun telah dilakukan reseksi prostat. Selanjutnya masuk ke gambaran makroskopik daripada BPH. BPH ternyata selalu terdapat pada zona transisional prostat sebelah dalam. Prostat yang terkena membesar sampai beratnya antara 60 hingga sampai 100 gram atau 3 sampai 5 kali lipat dan mengandung banyak nodulus berbatas tegas yang menonjol pada penampang berikut. Nodulus-nodulus itu tampak solid atau mengandungi rongga-rongga kistik yang disebabkan unsur kelenjar yang berdilatasi. Uretra biasanya tertekan oleh nodulus hiperplastik, kadang-kadang sampai menjadi celah yang sempit. Pada beberapa kasus, unsur kelenjar dan stroma yang hiperplastik yang terletak di tepat di bawah epitel uretra pars prostatica proxima dapat menonjol ke dalam lumen kandung kemih sebagai suatu massa bertangkai dan menyebabkan obstruksi uretra yang tipenya seperti katup bola. Lalu juga nodul yang mengandung sebagian besar kelenjar berwarna kuning merah muda dan lunak serta mengeluarkan cairan berwarna putih susu. Nodul tersusun terutama stroma fibromuskular berwarna abu-abu, stroma fibromuskular berwarna abu-abu, pucat, dan tegas. Terakhir, mikroskopiknya memperlihatkan pertumbuhan daripada nodular. Mikroskopik nodulus hiperplastik terdiri atas proliferasi unsur kelenjar dan stroma fibromuskular dengan proporsi yang bervariasi. Kelenjar hiperplastik berlapiskan sel epitel torak tinggi dan lapisan sel basal mendatar di perifer. Lumen kelenjar sering mengandungi bahan sekresi protein disebut korpus amylaseum. Masing-masing nodul ini mengandung kelenjar kecil hingga besar, hingga dilatasi kistik yang dibesarkan oleh sel stroma berbentuk gelindong. Kelenjar ini dilapisi oleh dua lapisan sel, yaitu ada sel sekretorik kolumnar di bagian dalam dan lapisan luar epitel basal kuboid atau gepeng. Dan pelipatan kelenjar dapat menghasilkan bentuk papiler-papiler. Pada kelenjar yang sangat besar, suplai vaskular dapat menghasilkan infark prostat yang mungkin memiliki area metaplasia squamosa yang berdekatan. Mungkin itu saja dari presentasi asistensi saya hari ini. Sumber yang saya ambil yaitu dari patologi Robbins. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.